Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dira Yolandari dari Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Di sini saya akan berargumen tentang MOSI. Gerakan-gerakan sosial seharusnya lebih fokus pada ketimpangan kelas ekonomi daripada diskriminasi berbasis identitas. Menurut The Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women, menyatakan bahwa adanya kekerasan dan diskriminatif terhadap perempuan, baik secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sipil. Kekerasan-kekerasan yang sering terjadi pada wanita, baik secara fisik maupun mental, bisa membuat wanita-wanita yang ada di Indonesia mengalami kemunduran semangat. Sedangkan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dari wanita yang memiliki potensi sebagai makhluk multi talent bisa mendongkrakkan ekonomi Indonesia. Banyaknya kekerasan yang terjadi pada wanita di Indonesia seperti pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa ada 421 diskriminatif terhadap perempuan. Sedangkan sudah ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. HAM tentang wanita dan perlindungan terhadap wanita seharusnya lebih diutamakan. Mengapa demikian? Dikarenakan wanita-wanita yang ada di Indonesia mempunyai potensi yang sangat baik untuk dapat mendongkrak ekonomi maupun pembangunan dan kependudukan yang ada di Indonesia, serta stigma negatif yang sering terjadi terhadap perempuan memberikan pandangan bahwa wanita-wanita yang ada di Indonesia tidak dapat melakukan pekerjaan yang sama seperti pria. Sedangkan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan terhadap perempuan dapat membuat perekonomian Indonesia ini jauh lebih baik lagi. Selain itu, selain kesetaraan gender, adanya kasus pernikahan dini yang ada di Indonesia. Anak-anak yang menikah di usia anak, menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, adanya 14,18% dan pada tahun 2018 adanya 15,66% pernikahan dini yang terjadi yang ada di Indonesia. Di sini membuktikan adanya peningkatan persentase terhadap pernikahan dini di Indonesia, membuktikan bahwa pemerintah masih kurang fokus terhadap kesetaraan gender, yang dimana pernikahan dini ini kebanyakan terjadi terhadap wanita-wanita yang masih di bawah umur. Sedangkan generasi-generasi muda tersebut masih dapat mencapai cita-cita, meraih impiannya sebagai tonggak bangsa. Hal ini apalagi di zamannya sekarang, di era sekarang, di industri 4.0, banyaknya pemuda-pemuda Indonesia yang bisa menjadi entrepreneur. Sumber daya manusia tersebut dapat dimanfaatkan untuk menjadi entrepreneur yang sesuai dengan zamannya yang di masa sekarang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan tentang minimal 19 tahun pernikahan terhadap seseorang, menurut kami di sini masih kurangnya tegasnya pemerintah terhadap pernikahan dini. Karena pernikahan dini yang mengorbankan anak-anak yang masih di usia muda sangatlah tidak relevan untuk dapat membangun bangsa ini. Selain kesetaraan gender, yaitu adanya sikap rasisme yang masih berlaku di Indonesia, seperti pada tahun 2019 tanggal 16 Agustus terjadinya rasisme yang dirasakan oleh mahasiswa di Papua di Yogyakarta. 43 mahasiswa Papua yang ditahan, namun saat diinterogasi tidak menyatakan mereka salah. Nah, selain itu, mengapa kami sangat mendukung mosi ini bahwa harus gerakan-gerakan sosial ini harus berbasis identitas, dikarenakan ekonomi merupakan
tidak hanya pemerintah, namun untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pandemi COVID yang terjadi di Indonesia. Sekarang ini Oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.